Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang cerdas. Selamat datang di channel YouTube Pak Ridwan. Apa kabar anak-anak yang cerdas hari ini? Pak Ridwan berharap mudah-mudahan kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan tentunya selalu semangat belajar bersama Pak Ridwan. Nah, alhamdulillah nih, sekarang kita sudah memasuki semester 2 atau semester genap. Nah, anak-anak yang cerdas, di semester genap ini atau pada hari ini kita akan bersama-sama mempelajari tema 6, panas dan perpindahannya, pada subtema 1, suhu dan kalor, dan pada pembelajaran pertama. Nah, anak-anak yang cerdas, jangan lupa seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, tentunya harus kita awali dulu dengan berdoa ya, supaya pembelajaran kita hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kalian semua diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran pada hari ini. Baik, mari kita belajar dengan penuh semangat. Perhatikanlah gambar-gambar peristiwa di bawah ini. Gambar kegiatan manakah yang paling sering kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari di sekitarmu? Nah, anak-anak yang cerdas, mari kita perhatikan ketiga gambar berikut ini. Jadi gambar yang pertama itu menikmati udara segar di pagi hari di daerah pegunungan ya. Kemudian gambar yang kedua menjemur pakaian. Kemudian gambar yang ketiga memasak air hingga mengeluarkan uap. Nah, dari ketiga gambar ini, gambar manakah yang sering kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari kalian? Kemudian, apakah persamaan semua gambar tersebut? Nah, jadi ketiga gambar ini tentu berhubungan dengan kalor atau energi panas. Tahukah kamu sumber energi panas apa saja yang ada pada gambar tersebut? Nah, jadi ketiga gambar ini menggunakan sumber energi panas berupa api dan matahari. Bagaimana dengan tubuh manusia? Apakah tubuh manusia mengeluarkan energi panas juga? Bagaimanakah cara mengukur energi panas? Nah, anak-anak yang cerdas, untuk mengetahuinya, mari kita mempelajarinya bersama-sama. Sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan atau yang sering disebut dengan proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, untuk mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Nah, seperti gambar berikut ini ya, anak-anak yang cerdas. Apa yang kamu rasakan? Nah, tentu saja yang kita rasakan itu kita akan merasakan panas ya, anak-anak yang cerdas. Sekarang ambillah sebuah mistar plastik atau penggaris. Kemudian gosok-gosokkanlah pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu sentuhlah permukaan mistar plastik itu. Apa yang kamu rasakan? Nah, setelah kamu melakukan 2 kegiatan tersebut, apakah kamu merasakan panas? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara 2 benda.
Pada kegiatan di atas, gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara mistar dan kain dapat menimbulkan energi panas. Selain matahari dan gesekan antara dua benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan dua buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Nah, seperti pada gambar berikut ini anak-anak yang cerdas. Jadi, orang-orang zaman dahulu itu untuk memperoleh api, untuk mendapatkan api, mereka harus menggosokkan dua buah batu yang kering ya. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata, gesekan dua benda antara dua batu kering dan gesekan antara dua kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Anak-anak yang cerdas, dari bacaan tadi yang berjudul sumber energi panas, nah kita akan bersama-sama menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan sumber energi panas? Nah, sumber energi panas yaitu benda yang dapat menghasilkan energi panas. Kemudian, sebutkan paling sedikit dua sumber energi panas yang kamu ketahui. Nah, jadi sumber energi panas itu diantaranya ada matahari dan api. Apa saja manfaat yang didapatkan makhluk hidup dari matahari? Nah, anak yang cerdas, jadi manfaat dari matahari itu sangat banyak ya. Jadi, energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan atau yang sering disebut dengan proses fotosintesis. Nah, selain itu, matahari juga membantu manusia, di antaranya untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk menjemur pakaian yang basah. Tunjukkanlah cara-cara sederhana untuk membuktikan adanya energi panas di sekitarmu. Nah, jadi cara-cara kita untuk menunjukkan bahwa energi panas itu ada ya, ada di sekitar kita. Misalnya dengan menggosokkan kedua tangan selama 1 menit, atau bisa juga dengan menggosokkan mistar plastik pada kain yang kering selama 2 menit. Bagaimanakah cara nenek moyang kita untuk mendapatkan api? Nah, jadi nenek moyang kita itu menggosokkan dua buah batu yang kering sampai keluar percikan api, atau bisa juga dengan menggosok-gosokkan kayu yang kering dengan tanah yang kering ya, anak-anak yang cerdas. Mengapa api sangat penting dalam kehidupan manusia? Nah, anak-anak yang cerdas, jadi api itu sangat penting karena api dapat digunakan untuk memasak, menjadi pengganti lampu, dijadikan api unggun untuk menghangatkan tubuh kita, dan lain-lain. Apa judul bacaan di atas? Nah, jadi judul bacaan yang telah kita baca tadi itu adalah sumber energi panas. Tuliskanlah kata-kata kunci pada setiap paragraf di atas. Nah, sebelum dijawab, Pak Ridwan ingatkan kembali ya anak-anak yang cerdas. Jadi kata kunci itu adalah kata-kata yang kamu atau kita anggap penting dalam sebuah paragraf. Nah, misalnya di paragraf pertama, nah, kalau kita baca ulang kembali ya anak-anak yang cerdas, itu terdapat beberapa kata kunci. Jadi kata kuncinya itu ada energi panas, sumber energi, dan proses fotosintesis. Selanjutnya pada paragraf kedua itu ada beberapa kata kunci juga ya. Jadi kata kuncinya itu ada matahari, panas matahari, kegiatan manusia, dan mengeringkan. Selanjutnya paragraf ketiga kata kuncinya apa ya?
Jadi kata kunci dari paragraf ketiga ada gesekan dua benda, mistar plastik, dan telapak tangan. Selanjutnya pada paragraf keempat, kata kuncinya itu api, nenek moyang, batu, dan kayu kering. Selanjutnya, apa yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di atas? Nah, anak-anak yang cerdas, jadi kesimpulan yang dapat kita tarik dari bacaan tadi yaitu sumber energi panas ada di sekitar kita dan sumber energi panas terbesar adalah matahari yang digunakan oleh semua makhluk hidup. Anak-anakku yang cerdas, berikut ini ada percakapan antara Siti dan Udin. Nah, sekarang mari kita membaca bersama-sama ya. Din, saya pernah melihat gambar di buku tentang bagaimana orang-orang dahulu menggunakan dua buah batu untuk menghasilkan api. Kelihatannya sulit sekali untuk mendapatkan api ya. Saya juga pernah melihatnya, Siti. Tapi aku melihatnya di sebuah majalah anak-anak. Beruntung kita dapat membaca ya, Siti. Ada banyak media cetak yang berisi informasi penting yang dapat menambah pengetahuan kita. Nah, anak-anak yang cerdas, jadi kalian semua harus rajin-rajin membaca ya. Karena dengan membaca, kalian akan mendapatkan informasi dari bacaan tersebut sehingga dapat menambah pengetahuan kalian. Betul Udin, membaca merupakan salah satu kegiatan kegemaranku. Kita beruntung tidak hanya mudah mendapatkan informasi, tetapi juga tidak perlu repot mendapatkan api sebagai sumber panas untuk kegiatan kita sehari-hari. Sumber energi panas ada di mana-mana dan sering kita jumpai dalam kegiatan sehari-hari. Amatilah kegiatanmu pada hari ini. Sumber energi panas apa saja yang kamu gunakan? Nah, anak-anak yang cerdas, di sini Pak Ridwan sudah menyiapkan contohnya ya. Tapi terlebih dahulu kalian buat tabel ya. Jadi tabelnya itu ada nama kegiatan, alat yang digunakan, kemudian sumber energi panas yang digunakan. Nah, misalnya kegiatan menanak nasi atau memasak nasi. Jadi ketika menggunakan panci dan kompor ya, jadi alat yang digunakan itu misalnya panci dan kompor. Nah, tentu sumber energi panas yang digunakan itu api ya. Nah, jadi itu api dari kompor. Kemudian ketika menggunakan alat yang lebih modern atau alat penanak nasi elektrik, nah, misalnya rice cooker ya, anak-anak yang cerdas. Nah, sumber energinya itu berasal dari listrik. Nah, kegiatan selanjutnya yaitu menyetrika baju. Nah, alat yang digunakan itu bisa berupa setrika listrik, bisa juga setrika arang. Nah, jadi setrika listrik ini adalah setrika yang lebih modern ya, anak-anak yang cerdas. Jadi sumber energi panasnya itu berasal dari listrik. Nah, selain itu ada setrika arang. Jadi setrika arang ini adalah setrika yang masih bersifat tradisional. Jadi orang-orang dulu itu masih menggunakan setrika arang. Nah, sumber energi panasnya itu tentu berasal dari api. Nah, kegiatan selanjutnya yaitu ketika kita memasak air. Jadi alat yang bisa kita gunakan itu misalnya bisa menggunakan panci dan kompor ya, anak-anak cerdas. Jadi sumber energi panas yang digunakan ketika menggunakan panci dan kompor yaitu api yang berasal dari kompor. Nah, selain itu bisa menggunakan alat yang lebih modern ya, atau ada yang namanya kettle listrik atau teko listrik, anak-anak yang cerdas. Nah, teko listrik ini menggunakan sumber panas dari apa ya? Tentu menggunakan sumber energi panas dari listrik. Matahari merupakan salah satu sumber energi panas yang paling besar di muka bumi. Energi panas matahari
dapat menyebabkan peristiwa perubahan di alam yang mudah kita lihat dan amati. Anak-anakku yang cerdas, lakukanlah kegiatan berikut ini. Siapkanlah alat dan bahan berikut. Nah, jadi alat dan bahan yang perlu kalian siapkan. Yang pertama, 3 wadah untuk es batu. Kemudian 6 buah es batu dengan ukuran yang sama. Dan yang ketiga, pencatat waktu atau kalian bisa gunakan stopwatch. Nah, bagaimana langkah-langkahnya anak-anakku yang cerdas? Jadi langkah yang pertama itu, letakkan 2 buah es batu pada masing-masing wadah yang telah disiapkan. Wadah sebaiknya berukuran dan mempunyai warna dan bentuk yang sama. Langkah selanjutnya, 1 wadah diletakkan di luar kelas di bawah sinar matahari. Wadah kedua diletakkan di atas meja di dalam kelas. Wadah ketiga diletakkan di dalam lemari atau tempat yang terlindung dari sinar matahari. Langkah selanjutnya, setiap anggota kelompok akan mengamati, mengukur, dan mencatat waktu yang diperlukan es batu pada masing-masing wadah sampai benar-benar mencair. Nah, setelah kalian melakukan percobaan tadi, mari kita menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, bagaimana ukuran es batu pada ketiga wadah tersebut? Nah, jadi ketiga ukuran es batu tersebut pada awalnya memiliki ukuran yang sama. Pertanyaan yang selanjutnya, manakah es batu yang akan mencair terlebih dahulu? Nah, jadi kalau kalian sudah melakukan percobaan, tentu kalian bisa menjawab ini, anak-anak yang cerdas. Jadi, es batu yang mencair terlebih dahulu itu adalah es batu yang diletakkan di luar ruangan atau tepatnya di bawah sinar matahari. Nah, pertanyaan selanjutnya, mengapa? Jadi, mengapa es batu yang diletakkan di luar ruangan atau di bawah sinar matahari itu lebih cepat mencair dibanding dengan es batu yang lain? Nah, karena matahari sebagai sumber panas dapat menyebabkan perubahan es berubah menjadi cair. Nah, anak yang cerdas, ketika es berubah menjadi air itu disebut dengan mencair ya. Nah, itu membutuhkan panas atau kalor. Pertanyaan selanjutnya, dapatkah kamu menarik kesimpulan dari kegiatan di atas? Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita tarik dari percobaan yang telah kalian lakukan tadi, yaitu sumber energi panas dapat menyebabkan perubahan pada benda. Pada kegiatan di atas terjadi perubahan dari benda padat atau es menjadi benda cair atau air. Nah, itu kesimpulannya anak-anak yang cerdas. Nah, anak-anak yang cerdas, demikianlah tadi pembahasan kita di tema 6, panas dan perpindahannya, pada subtema 1, suhu dan kalor, dan pada pembelajaran pertama. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa memberikan manfaat untuk kalian semua ya. Dan mudah-mudahan video pembelajaran kali ini bisa menjadi tambahan ilmu untuk kalian semua. Sampai berjumpa kembali di video-video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.